Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Kalau begitu, mari kita mulai. Semenjak ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Imamura dari Jepang dengan Jenderal Terpoorten yang menjadi wakil Belanda. Oke, stop dulu. Bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan sekilas tentang Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Isi dari Perjanjian Kalijati adalah Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Perjanjian Kalijati merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pihak Belanda akibat kekalahannya terhadap Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Hal ini memicu Jepang mengikuti Perang Dunia II. Oke, mari kita lanjut. Secara langsung, wilayah Indonesia menjadi daerah pendudukan Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942. Hindia Belanda menjadi salah satu bagian dari Kekaisaran Jepang. Kemudian, Jepang mengambil berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan di Indonesia, baik itu dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga militer. Jepang ingin menghilangkan kebudayaan Barat di Indonesia. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia antara lain: bidang politik. 1. Membuat sebuah gambaran bahwa Jepang merupakan saudara melalui program Gerakan 3A. Nama ini berasal dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. 2. Penduduk Indonesia dapat menduduki jabatan di pemerintahan. 3. Dijalankannya politik dumping atau kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual produk di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah militer Jepang melarang berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisasi politik yang tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan, kecuali Majelis Islam ala Indonesia, atau disingkat MIAI. MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang karena ada prinsip Jepang dan MIAI yang sama, yaitu menolak Barat. Kegiatan politik Pergerakan Nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang. Jepang berusaha untuk mengarahkan semua orang demi usaha perangnya. Bidang pemerintah. Pada dasarnya, pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif, sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 kepresidenan, Shu, dan diperintah oleh seorang residen, Shuchokan. Kepresidenan terdiri dari Kota Prajasi, Kabupaten Ken, Kawedan atau Distrik Gun, Kecamatan Son, dan Desaku. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep ekonomi Hakoichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasan Asia Pasifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pasifik Timur Raya. Bidang sosial. 1. Strata sosial berubah.
Pada masa pemerintahan Belanda, strata sosial terdiri dari orang Eropa, Cina, dan orang Asia dan Indonesia. Pada masa pemerintahan Jepang, strata sosial berubah menjadi penduduk Jepang, penduduk Indonesia, penduduk Cina, penduduk Eropa. 2. Kerja paksa yang disebut dengan romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dikerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi romusa. Ketiga, pembentukan rukun tetangga atau biasa disebut dengan RT. Selanjutnya, di bidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa atau romusa, serta dilibatkan para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi-militer. Bidang pendidikan. Kegiatan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drastis. Penurunan itu meliputi jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang, untuk sekolah dasar hanya ada satu macam, yaitu sekolah dasar 5 tahun. Sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi yang disebut Gaku Totai. Mereka wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, juga wajib melakukan kerja bakti, antara lain mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang, misalnya menanam pohon jarak, menyiangi sawah, membasmi hama, dan lain-lain. Bidang budaya. 1. Diperbolehkannya pesantren dan penganut kepercayaan melakukan upacara agama atau kebudayaannya. 2. Setiap warga Indonesia wajib melakukan syekirei atau penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. 3. Pelajar diharuskan mengetahui lagu kebangsaan Jepang. 4. Membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. 5. Dibentuknya wadah kesenian. 6. Bahasa Jepang sebagai bahasa kedua wajib bagi masyarakat Indonesia. Bidang militer. Pada bulan April 1943 didirikan dua organisasi pemuda, yaitu Seinendan atau Barisan Pemuda dan Keibodan atau Pembantu Polisi, yang langsung di bawah Gun Seikan. Seinendan dimaksudkan sebagai tenaga cadangan perang. Mereka diberikan pelatihan dasar militer. Anggota Seinendan adalah pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Mereka yang lebih tua dimasukkan ke dalam Keibodan. Para pemuda Indonesia diberi kesempatan pula untuk dididik menjadi pembantu prajurit perang Heiho. Tugas Heiho adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti mengangkat perlengkapan militer dan memasak. Karena Jepang kekurangan tenaga, kemudian Heiho ini diikutkan dalam pertempuran atau masuk pasukan tempur. Pemerintahan Jepang mengkhususkan warga Indonesia di bidang militer dengan didirikan Peta Pembela Tanah Air pada bulan Oktober 1943, Putera Pusat Tenaga Rakyat pada bulan Maret 1943, dan pada tahun 1944 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Manfaat utama yang diperoleh bagi para pemuda-pemuda Indonesia dalam Peta dan Gyokun adalah gemblengan fisik dan semangat cinta tanah air, serta kepercayaan diri yang besar. Kaum nasionalis mengarahkan mereka untuk kepentingan perjuangan. Peranan mereka amat besar pada masa awal kemerdekaan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kalau begitu, sampai jumpa.